Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana salinan resep atau kopi resep dari 5 resep yang sudah Bapak serahkan ke kalian kemarin, berupa resep-resep ya, ada 5 resep. Nah, dan di sana kan Bapak menugaskan kalian untuk membuat kopi resepnya seperti apa ya. Jadi pada video kali ini Bapak akan mencoba membahas dan menjelaskan mengenai bagaimana salinan resep dari resep-resep yang sudah Bapak tugaskan kemarin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Ya, kemarin sudah ada Bapak kirimkan ya file PDF dari 5 resep yang sudah Bapak pilih untuk kalian kerjakan. Baik, di resep pertama ada Dr. Gigi Rosihan Adani. Kemudian bisa kita lihat di sana ada 3 macam obat ya, 3 namanya. Nah, nanti kita bahas resep satu persatu ya. Baik, kita bahas dulu untuk salinan resep. Resep yang pertama ini untuk Dr. Gigi Rosihan Adani. Ya, kita bahas kopi resepnya seperti apa. Lihat di sini. Untuk kopi resep itu nanti sebelum kita mengerjakan dan membaca obat-obatnya, alangkah baiknya di kopi resep atau di jurnal itu kita tuliskan dulu poin-poin apa aja atau hal-hal apa aja yang perlu kita isi terlebih dahulu ya. Pertama di sana nih Bapak ingin mengingatkan supaya kalian tidak kelupaan nanti ya pada saat praktikum, kalau misalnya sudah mulai praktikum. Yang pertama yaitu nih pada jurnal nanti ada tulisan ITER ini. Nah, jadi ITER ini di jurnal sini Bapak coret karena di resep yang dikerjakan itu tidak ada tulisan ITER-nya. Bisa dilihat. Nah, ya kan di sini pada resep ini tidak ada keterangan ITER. Biasanya ada ITER di atas sini atau di mana, ITER berapa kali kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada ITER 2 kali berarti baru nanti di kopi resep sini kalian tuliskan ITER-nya ITER 2 kali. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak ada ITER berarti ITER-nya dicoret seperti itu. Kemudian kita lihat resepnya nomor berapa. Nomornya kan pada resep ini bisa kita lihat nomor resepnya adalah 266. Ini ya, nomor resep 266. Kemudian poin apalagi yang perlu dilihat di sana, dokternya kan tadi sudah dilihat nih, Dr. Gigi Rosihan Adani sudah. Kemudian nama pasiennya adalah Malikal, umur 29 tahun. Lihat di resep. Nah, ya kan nih, Malikal ya, umurnya 29 tahun dan alamatnya adalah Jalan Skip Lama, RT 34. Skip Lama. Lihat di sini. Nah, nih. Ya, sudah dituliskan. Kemudian untuk tanggal dibuatnya salinan resep sudah Bapak tulis dan resepnya ditulis tanggal berapa sudah ditulis. Nah, kalau sudah selesai tahap itu baru kita mulai membaca resepnya. Nah, obat pertama itu ada namanya obat Benostan. Jadi obatnya itu tulisannya Benostan, sedianya kan tidak tercantum tuh di resep. Jadi kita cari di buku ISO atau kalian boleh searching di internet Benostan itu sediaannya apa. Nah, sedianya adalah tablet. Kemudian dokter meminta numeronya 10 atau desim ya, sebanyak 10. Kemudian untuk aturan pakainya Signa Terdedie Tabule Umus 3 kali sehari 1 tablet, dan keterangannya adalah DID. Why? Kenapa jadi DID? Karena di resep bisa kita lihat ya, Benostan di sana dimintanya sebanyak 10. Tetapi pasien menebus cuma 5.
5 ini kan separuh dari 10, makanya DID ditulisnya. Ya kan, dain di medio telah diserahkan separuhnya yang sudah Bapak jelaskan kemarin. Kalau pasiennya seandainya mengambilnya bukan 5, ya misalkan ini bukan 5 nih, tapi pasiennya mengambil 6 anggapannya ya. 6 kan bukan separuh dari 10 nih, berarti nanti keterangannya adalah det 6 Romawi. Nah seperti itu. Kalau 4 misalkan berarti det 4 ya, kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Baik, kemudian Opimox ini bisa kita lihat juga di sini dia diambil separuhnya kan, nomornya 10 kan diambil 5 separuh, dan Cataflam di sini juga Cataflam nama obatnya. Nah numeronya 6 diambil 3 kan separuhnya dari 6. Berarti nanti untuk Benostan ini keterangannya DID, Opimox juga DID, Cataflam juga DID. Nah sekarang kita lihat tugasnya yang selanjutnya adalah Opimox dan Cataflam kita baca sediaannya apa kan, nanti dicari di di Google bisa, di buku ISO juga bisa apa sediaannya Opimox, kemudian Cataflam sediaannya apa. Karena di sini kan dokter tidak menuliskan sediaannya. Biasanya ada dokter yang menuliskan sediaannya, ada juga yang tidak menuliskan. Yang pasti ini bisa dipastikan ini bukan sediaan sirup. Karena kalau sirup jarang ada dokter meresepkan langsung 10 botol. Biasanya paling mentok 1 botol atau 2 botol. Ya, nih 10 kan nggak mungkin 10 botol. Kebanyakan biasanya dokter langsung meresepkan 10 botol. Nah itu dari situ aja bisa dibaca kalau ini bukan sediaan sirup seperti itu. Dan juga ini adalah pasiennya berumur 29 tahun. Nah 29 tahun kan udah dewasa nih. Biasanya untuk sediaan sirup itu adalah anak-anak biasanya. Kemudian di sini ini signaturanya 3 kali sehari 1 tablet. Opimox juga 3 kali sehari 1 apa sediaannya, nanti kita lihat di kopi resep. Cataflam 2 kali sehari ya. Jadi ini 3 ini 2. Kita lihat di sana ya, sudah bisa dilihat di sana. Cataflam, Opimox, Benostan. Nah, begini untuk sediaannya. Kemudian kan sudah selesai nih memberikan keterangan dari 3 resep ya. 3 resep 3 macam obat yang ada dalam resep ini. Jadi sudah dikasih keterangan, sudah selesai, jangan lupa memberi garis penutup. Baru nanti kalian paraf kecil di samping PCC. Dan jangan lupa menuliskan nama apotekernya. Nama apotekernya di sini sebenarnya kan Dr. Andes Haji Fauzi Anwar. Tapi kan kemarin sudah Bapak bilang tulis saja nama Pak Ipan ya. Pak Ipan anggapannya di sini juga Pak Ipan ya. Ini adalah format jurnal terdahulu. Jadi sekarang kita pakai nama Bapak Kepala Sekolah aja seperti itu ya. Untuk apanya. Nah, kemudian kalau sudah sampai sini biasanya sampai sini dulu PCC namanya juga. Nah, etiket kalian jangan lupa ya diisi. Di sini memang sengaja Bapak kosongkan, tapi akan Bapak jelaskan etiketnya seperti apa. Untuk Benostan ini kan kalau dia sediaan keras berarti dia pakai label NI. Ya, untuk pemakaiannya itu adalah 3 kali sehari 1 tablet. Tulis nanti boleh pakai etiket putih yang ada tulisan sediaan tabletnya itu. Jadi kan tinggal diisi 3 ya kan kali 1 ya kan, ada tulisannya tablet kan biasanya. Nah tabletnya nanti dilingkari kayak gitu. Kalau sediaannya kaplet misalkan kan ya, kan di sana ada pilihannya biasanya di etiket yang sudah ada tulisannya itu ada tab ya, biasanya tablet, kap ya kan, kapsul ya. Ada juga satunya lupa pil ya atau apa bukan, pokoknya ada di etiket. Kalau mau lebih mudahnya pakai etiket yang polos, putih polos. Jadi kalian bisa menuliskan 3 kali sehari 1 tablet misalnya. 3 kali seharinya kan ada di sini nih. Sehari 1 tablet. Ya kan? Nah, seperti itu aja. Nah, untuk Opimox ini dia sediaan juga tablet
ya, isinya amoxicillin. Nah, amoxicillin itu kan khasiatnya antibiotik, berarti nanti pada etiket misalkan kalian harus menuliskan dia dihabiskan karena dia termasuk golongan antibiotik. Jadi penulisan nanti di kan di etiket itu ada 3 kali sehari satu apa kan, kemudian di sini ada sebelum atau sesudah makan, ya kan. Nah, nanti habiskannya ditulis di bawah sana. Kalau misalkan kalian pakai etiket yang ada tulisannya, tapi kalau yang polos langsung saja di bawah sini kalian tuliskan nanti habiskan gitu ya. Kalau dia berhasil kayak infeksi saluran infeksi itu biasanya itu antibiotik. Sudah Cataflam sudah nih. Karena kenapa di sini Bapak tulisin Cataflam yang 25 mg? Karena Cataflam ada 2 dosis ya, lebih dari 1 maksudnya kayak gitu. Jadi karena di resep dokter tidak dituliskan berapa dosis yang dimaksud oleh dokter, jadi kita ambil dosis yang terkecil karena untuk menjaga untuk mencari amannya seperti itu. Ya, tapi sebenarnya kalau misalkan ini kejadian beneran di dunia nyata, kalian bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera pada resep dokter. Jadi kita bisa menanyakan langsung ke dokternya, maksudnya obat ini dosisnya yang berapa kayak gitu kan, bisa dipastikan kayak gitu. Tapi ini karena kita cuma praktikum, jadi alternatif terakhir yang kita ambil yaitu adalah mengambil dosis terkecil. Oke. Baik, kita lanjut ke resep yang selanjutnya yang kedua. Resep di sini langsung aja ya, kita agak cepat penjelasannya. Pertama ada Clanex 125 mg sirup ya. Nah, kenapa dalam resep ini Pak jadi Pian menyebut ini sediaannya sirup kayak gitu? Pertama, ada poin yang bisa dilihat numeronya 1. Sedangkan cara pemakaiannya atau aturan pakainya adalah ini Signa ya, Signa. Nah, yang kedua adalah alasannya dia 3, CTH 1, ya kan? Itu kan petunjuk dia bahwa sediaannya sudah sirup dan nomornya cuma 1. Sedangkan dia minum aturan pakai 3 kali sehari, ya kan? Maksud cuma 1 tapi dipakai 3, ya kan? Berarti ini sediaannya botol nih, berarti bisa dipastikan dia sediaan sirup. Yang kedua juga seperti itu, numeronya 1, signanya 3, CTH setengah, itu juga sediaan sirup. Kemudian yang ke obat yang ketiga juga ini juga numeronya 1, signaturnya 2, ini CTH 1. Nah, itu bisa kita sudah menduga-duga adalah sediaan sirup. Kemudian alasan yang ke selanjutnya, Dokter Gladys ini dia spesialis anak juga ya. Jadi biasanya anak-anak bakal sediaan sirup seperti itu. Nah, jadi di sini untuk obat pertama itu nanti namanya Clanex sirup 125 mg SCR FL ya, jangan lupa nanti tuliskan baru numeronya 1, ya kan. Kemudian yang kedua juga dia obat, ini sirupnya di sini, ini SCR ya, sirup ini ResiPR. Nah, dokter meletakkan tulisan sediaannya di awal sebelum nama obat, itu sah-sah saja sebenarnya ya. Tapi kita kan menurut penulisan yang lebih bagusnya itu adalah nama obat dulu, dosisnya berapa, baru sediaannya apa, baru berapa jumlah yang diinginkan. Seperti itu kan bagusnya biasanya. Jadi kita lihat di resep di sini juga ada nomor resepnya 740. Kemudian nama pasiennya ini bisa Eza, bisa Ega, bisa Eka. Oke, itu masih Bapak maklumi. Kenapa Pak kalau misalkan beda Eza sama Eka masih tetap dibenarkan? Karena kan untuk nama pasien, kalau kita dalam dunia nyata itu pas terjadi benaran tuh bisa dipastikan lagi kan. Misalkan pasiennya menyerahkan resep, jadi kita bisa memastikan lagi benar kan nama pian ini kayak gitu kan, bisa dipastikan lagi ke pasien. Nah, selama namanya itu hampir mirip dengan tulisan yang di dalam resep ini, itu nanti untuk di praktikum masih bisa dimaklumi. Kecuali kalian menulisnya ini kan tulisnya kayak Eza, Ega, kalian menulisnya misalkan utuh misalkan.
itu kan beda jauh nih sama ini. Nah itu maka nanti akan disalahkan. Kalau hampir-hampir mirip, nama pasiennya insya Allah akan ditoleransi. Kalau utuh nanti tulisannya kan beda nih, langsung TL. Karena kan salah pasien, anggapannya itu salah menyerahkan obat atau salah menyerahkan kopi resep ke pasien yang lain seperti itu. Makanya bisa disebut fatal. Tapi kalau memang hampir-hampir mirip masih bisa ditoleransi. Ya baik, kita lihat bagaimana kopi resepnya. Kopi resepnya nih. Nah, nih. Kopi resepnya di sini adalah Clanex kan tuh 120 mg CFL nomor 1. Untuk signaturanya signature DDE CTH 1. Kemudian untuk keterangannya adalah date. Kenapa jadi date nanti kita bahas. Kemudian obat yang kedua itu ada Mucopek sirup ya, FL. Jangan lupa kalau ada dia sedang sirup harus ada FL-nya. Karena kan dia flash ya kepanjangannya seperti yang Bapak jelaskan minggu sebelumnya. Artinya adalah botol. Numeronya 1. Untuk cara pemakaian, cara atau aturan pakainya 3 kali sehari, setengah sendok teh. Obat yang ketiga adalah Bufek. Bufek 200 mg sirup ya, FL nomor 1. Aturan pakainya beda dari obat-obat yang di atas, yaitu 2 kali sehari 1 sendok teh. Oh iya, Bapak lupa menjelaskan tadi di sini untuk Cataflam itu dia natrium diklofenak kalau nggak salah isinya. Nah itu nanti berarti dia pakai label NI juga. Ini obat antibiotik juga biasanya pakai label NI. Berarti di sini tiga-tiganya pakai label NI. Jadi etiketnya apa ya kan, baru nanti label NI ya. Udah resep yang kedua untuk etiketnya kita bahas. Clanex ini dia sediaan sirup ya, berarti nanti tulisannya 3 kali sehari ya, 3 kali sehari 1 sendok teh ya. Kemudian dia juga pakai label NI karena Clanex itu antibiotik, dia juga golongan keras, pakai label NI ya. Kita boleh diulang. Dan label KD karena dia sediaan sirup ya. Kemudian Mucopek, dilihat golongannya keras apa tidak ya, dilihat kemasannya pada Google atau kalian buka pada ISO. Kalau dia misalkan bukan golongan keras berarti tidak pakai NI, tapi dia tetap pakai label KD karena dia sediaan sirup. Bufek ini kalau nggak salah isinya ibuprofen ya, pokoknya untuk obat demam kalau nggak salah. Nah ini Bufek ini dia pakai label NI ya. Kalau misalnya dia golongan keras kemudian ditambahkan label KD kayak gitu, sama seperti kopi resep sebelumnya. Jangan lupa menutup sama seperti tadi ya, ini dan etiketnya jangan lupa dibikin dan ditempel. Kalau misalnya nggak ada etiket kan kemarin Bapak suruh gambar seperti itu. Jelas di sini sudah Bapak tuliskan keterangannya sesuai dengan tulisan dokternya apa nih. Yang nomor 1 untuk Clanex, yang kedua Mucopek, yang 3 Bufek. Dan sudah Bapak kasih keterangan sediaannya apa dan dosisnya, kalau dicantumkan ditulis juga nih. Kayak Clanex ada, Bufek ada, karena di resep juga terlihat jelas ya. Nah, lihat nih, di resep kan dokternya juga sudah menuliskan nih, 200 mg 125 mg. Oke, sekarang kita bahas yang ini nih, yang di atasnya. Bapak lupa ngebahas ini. Untuk yang di atas nih, nama pasiennya Eza ya, umurnya anak-anak. Padahal di resep itu kan tidak tertulis tuh umurnya nggak ada, karena kan sediaan sirup semua biasanya itu untuk anak-anak, makanya namanya dia umurnya Bapak tulis anak-anak.
Kemudian untuk alamatnya kan kosong tuh di resep, jadi Bapak tulis alamat sendiri kayak gitu. Nah, kalian juga seperti itu, kalau misalnya tidak ada keterangan alamat, tulis saja alamat rumah kalian sendiri, nggak apa-apa. Pas praktikum ya anggapannya ada alamatnya seperti itu. Nah, untuk resep yang ketiga, obat yang resep ketiga ada ibuprofen 400 mg, sediannya apa dicari nanti. Kemudian yang kedua ada Nerodex, yang ketiga ada ranitidin ya. Kemudian untuk aturan pakainya, ini 3 kali sehari 1 tablet, ini 3 kali sehari 1 tablet, ini juga 3 kali sehari 1 tablet, sama numeronya juga sama 10 ya. Nama pasiennya Tuan Ridwan, alamatnya Jalan Bawang Merah, umurnya 25 tahun. Untuk kopi resepnya seperti ini. Nih, sudah ya kopi resepnya, jelas ya. Tuh, untuk etiketnya nanti sama kayak tadi, kalau dia keras golongannya pakai label NI. Kemudian ini tidak pakai label KD karena dia bukan sediaan sirup, seperti itu. Untuk ibuprofen itu dia obat penurun panas ya, atau anti nyeri juga ya kan, antipiretik dan analgetik. Kemudian Neorelik itu vitamin. Untuk ranitidin biasanya untuk obat untuk lambung atau ulkus jenis kayak mah juga bisa. Nah, itu ranitidin ya. Untuk etiketnya disesuaikan dengan aturan pakai. Kemudian kalau dia golongan keras tinggal tambahkan label NI, seperti itu. Resep yang keempat, di sini ada obatnya, ada 3 obat ya. Pertama itu ini nomor resepnya 323 ya, 323 kita anggap tulisannya Dokter Gladys, spesialis anak nih, lihat. Tuh spesialis anak kan tadi untuk Gladys. Nah, nih. Berarti ini pasiennya anak-anak. Sediannya pun sirup nih di sini. Ini ada namanya Kohistan sirup, numeronya 1. Di sini ada Pamol sirup, numeronya 1. Trimoxal sirup, numeronya 1. Sini signaturnya 3 CTH1, 3 CTH1, 2 CTH1. Nama pasiennya ini Saufa, Santa juga bisa, pada ini Saufa ya namanya. Tapi kalau Santa juga nggak apa-apa. Ya kan hampir mirip, tapi ini Saufa namanya. Umur pasiennya adalah 1 tahun 9 bulan. Seperti itu. Dan ini date semua ya. Iya, tadi kan alasannya kayak resep yang di atas tadi. Nih, yang di sini, yang sirup pasti itu antara 2 kemungkinannya nanti untuk keterangannya. Kalau pasien dia mengambil pasti date kan ditulisnya. Telah diserahkan semua, atau nedet kalau pasien tidak mengambil. Tapi karena tidak ada keterangan pasien tidak mengambil, pasti ditulis saja date. Kenapa Pak ada setengah, ada ide dan date berapa? Karena kan dia sedianya sirup, kan nggak mungkin kalau pasien mengambilnya setengah botol, nanti setengah botolnya diapakan lagi kayak gitu. Nggak pernah kan ada jual obat itu dalam 1 botol yang sudah disegel kemudian cuma diserahkan separuhnya, kan nggak ada seperti itu. Makanya antara 2 kalau nggak date, nedet. Tapi paling sering kalau tidak ada keterangan itu dikasih keterangan date atau sudah diserahkan seluruhnya. Kohistan, yang pasti di sini yang ingin Bapak sampaikan, Trimoxal ini dia adalah hasilnya antibiotik. Jadi nanti harus ada keterangan dihabiskan pada etiket. Habiskan. Ya. Kalau ini cuma pakai Pamol, ini nggak pakai NI karena dia nggak keras. Kohistan kalau nggak salah dia golongan keras, jadi pakai label NI dan KD. Kalau ini cuma label KD, kalau ini label NI dan KD. Kemudian di etiket juga dituliskan dihabiskan. Ya. Kemudian resep yang terakhir, di sini obat yang pertama Theosal tablet ya. Yang kedua Medixon 4 mg tuh ada 4 mg. Kemudian ada Amoxan 500 mg. Ini 500 nya nih. Ya.
Untuk cara pemakaiannya, aturan pakainya 3 kali sehari 1 tablet, 3 kali sehari 1 tablet, 3 kali sehari 1 tablet. Nama pasiennya Siti Salwas bisa, Siti Salamah bisa, Siti Salamah bisa, yang penting hampir mirip bapak masih toleransi. Umur itu saja dewasa ya, karena tidak ada keterangan umur. Dan dia bukan sediaan sirup, jadi bukan anak-anak biasanya seperti itu. Dan nomor resepnya adalah 1599 atau 199 juga bisa. Ya, di sana. Nah, ini untuk numeronya di sini ada 10 dan tidak ada keterangan pasiennya mengambil berapa. Berarti obatnya diambil semua. Berarti nanti keterangannya dead semua nih. Ya, dead semua nanti. Kita lihat kopi resepnya. Nih, obat yang keempat terakhir, obat yang kelima. Resep yang kelima. Teoxal tablet ya, nomor 10, 3 kali sehari 1 tablet. Dead ya keterangannya. Medixon 4 mg tablet ya. Kemudian pemakaian 3 kali sehari. Dead juga ya. Amoxan 500 mg. Kapsul sedianya, lupa sedianya kapsul bukan tablet nih. Kalau kapsul singkatannya caps boleh, caps bisa, boleh pakai C, boleh pakai K. Keterangan juga dead. Nah, jadi di sini yang perlu kalian tahu, ada antibiotik lagi nih, yaitu amoxan. Jadi harus ada dihabiskan di sini di etiketnya nanti. Ya, 3 kali sehari 1 kapsul harus dihabiskan atau habiskan. Gitu. Teoxal isinya teopilin, obat keras kan otomatis pakai NI. Di sini juga Medixon, Bapak lupa dia golongan apa, yang pasti kalian lihat di Google atau di ISO dia keterangannya golongan apa. Kalau dia keras pakai label NI. Dan ini amoxan dia pakai label NI dan ada keterangan harus dihabiskan. Nah, itu ya, nanti ke resepnya jangan lupa etiketnya dilihat kayak gitu. Kita sambil bahas nanti. Ya, mungkin itu dulu penjelasan cepat dari Bapak ya. Semoga bisa dipahami dan bisa kalian sambil pelajari lagi perlahan-lahan, dilihat tulisan-tulisan Bapak atau kerjaannya di sini sambil kalian bandingkan. Yang pasti silahkan kalian pekerjaan yang sudah kalian kumpulkan kemarin, yang sudah kalian foto, sudah kalian upload ya. Nah, itu nanti boleh ditipeki, kalian sesuaikan dengan apa yang Bapak tulis ini ya, pengerjaannya. Kemudian untuk etiketnya seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Kalau dia golongan keras berarti pakai label NI. Kemudian untuk sirup, kalau obat keras juga pakai NI dan dia sirup berarti pakai label KD. Seperti itu. Dan kalau ada obat yang berhasiat sebagai antibiotik, biasanya dijelaskan di ISO itu infeksi kayak gitu, biasanya itu untuk antibiotik. Nah, makanya nanti di etiketnya harus ada keterangan dihabiskan. Kalau tidak diberi keterangan itu nanti pas praktikum bisa jadi TL, nilainya TL atau tidak lulus seperti itu. Baik, sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.